Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel sahabat WW ya. Oke, di edisi kali ini sahabat WW akan memberikan tutorial pemupukan pepaya di usia masa vegetatif ya. Ini untuk usia sekarang ini pas genap 1 bulan ya. Jadi pemupukannya karena tidak ada air, saya menggunakan sistem tabur ya, seperti ini. Oke, sebelumnya untuk di tutorial usia penanaman sampai 1 bulan itu yang dibutuhkan hanya ZA dan TSP ya, itu saja. Kalau untuk masalah sistemnya bisa ditabur ataupun dikocor. Kalau untuk dikocor yaitu digunakan dosis TSP 2 kg, ZA 1 kg dengan air 200 liter ditambahkan dengan KNO merah ya. Lalu untuk dosisnya bisa dari 1 cangkir sampai 1 gayung per tanaman. Oke, itu. Ini karena berhubung sudah mencapai 1 bulan usianya, jadi saya tambahkan dengan sedikit kohe dan dolomit pastinya ya. Untuk dolomit ini sendiri diwajibkan 1 bulan sekali wajib dolomit ya. Begitupun dengan nutrisi kohenya, itu diwajibkan 1 bulan sekali. Oke, sekarang untuk perbedaan antara kocor dan sistem tabur. Untuk sistem kocor sendiri pemupukan lebih efisien ya, lebih cepat terserap dengan penggunaan biaya lebih sedikit. Hanya saja waktu dan tenaga sangat dibutuhkan ekstra ya, sangat ekstra. Perbedaannya itu saja. Beda dengan sistem tabur, ibaratnya waktu dan pengerjaannya sedikit, namun untuk biaya lebih besar, itu saja bedanya. Cuman kalau untuk masa pertumbuhannya sama, tapi dengan catatan jika di sistem tabur kalau tidak ada hujan usahakan ditimbun ya. Tapi kalau dia memang sudah posisi sudah hujan, tidak masalah, kita tebar, tabur ataupun serak, itu cepat meres. Oke, lanjut ke pengaplikasian. Untuk di usia 1 bulan ini dalam masa vegetatif, begitupun nanti ya sampai masa generatif itu pemupukan masih sama, hanya saja pemupukannya dengan ZA, TSP dan Mutiara ya, NPK, TSP dan ZA. Itu saja. Ini rutinitas dari usia 1 bulan sampai usia penanaman seminggu sampai ke usia 2 bulan itu seperti ini ya pemupukannya, tidak berubah. Bisa dilihat ZA untuk pertumbuhan batang, sedangkan TSP nya untuk kesuburan tanah serta daun ya, NPK nya untuk memicu pembungaan. Itu saja. Kalau untuk TSP nya bisa ditambahkan sedikit ataupun tidak jadi masalah. Yang penting nitrogennya nanti memicu di umur 1,5 bulan lah, bisa digas. Kalau untuk masa 1 sampai 2 bulannya utamakan ZA sama TSP ya, diperbanyak. Kalau untuk kohenya dia per sebulan sekali, meskipun dolomitnya. Untuk perbandingannya ini saya gunakan 1 kilo semua ya, 1 kilo ZA, 1 kilo TSP, 1 kilo NPK. Oke, kita lanjut. Ini karena berusia sudah 1 bulan, jadi wajib kita tambahkan dolomit ya, maupun yang produksi itu wajib sebulan sekali. Terkecuali kalau memang musim penghujan cukup tinggi, tidak ada rentan, berhentikan dulu pemupukan ya, kita jeda, kita stop dulu, lanjut di insek dan punginya saja. Terus lakukan penebaran dolomit ya di saat musim curah hujan tinggi. Itu saja, yang lain pupuknya kita berhentikan. Oke, lanjut ke dosis ya. Kita aduk terlebih dahulu. Untuk dosis bisa dilihat cukup 1 genggam ya per tanaman. Kalaupun dia tidak memakai mutiara, dia pun tetap 1 genggam. Ini di usia 1 minggu sampai ke 2 bulan ya, dengan penggunaan dosis TSP dan ZA paling utama ya, untuk NPK nya sebagai pelengkap. Oke, seperti ini ya. Buat seperti mangkok seperti ini dulu, ataupun langsung ditabur nanti kita timbun. Kalau untuk yang dimulsa itu bisa dengan, yang tidak dimulsa atau bertutup bulut itu bisa dengan timbunannya, bisa sambil dengan apa, pembersihan gulma ya, kita timbun ke sini. Oke, tadi dosisnya 1 genggam ya. Untuk ininya kita kasih 3 genggam. Oke, bisa dilihat. Ini udah minimal ya 3 genggam. Kalau untuk maksimalnya bisa 5 genggam juga ini kohenya. Untuk ininya sendiri dolomitnya 1 genggam. Ini wajib dilakukan ya.
sebulan sekali penambahan kohe ataupun dolomit. Untuk tingkat usia per 2 bulannya lagi nanti ini kita dosisnya kita naikkan 5. Kalau ini tidak jadi masalah, banyak pun tidak jadi masalah ya. Begitu juga ini, makin tinggi usia tanaman makin banyak juga dosis yang diperlukan. Nah, untuk yang produksi mungkin seminggunya udah cukup segini ya, seminggunya udah main 1 ember segini. Lalu untuk dolomitnya sekitar 1 mangkok kecil itu ya, dolomitnya seperti ini ya pengaplikasiannya. Oke, kita lanjut dengan penimbunan seperti ini ya. Mungkin tempat kalian tidak ada air atau dengan tidak sistem kocor ya, dilakukan penaburan seperti ini bisa. Hanya saja kita biayanya lebih tinggi ya, karena lebih boros pupuk. Bisa dilihat seperti ini. Oke ya, jadi lakukan ini seminggu sekali ya, seminggu sekali seperti ini. Jadi sembari mupuk sembari nimbun. Untuk interval waktu pemupukan tetap ya, di usia awal sampai produksi tahunan itu seminggu sekali. Oke, tetap hijaukan bumi pertiwi ya. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri. Tetap semangat, tetap istiqomah, jangan pernah mengeluh, jangan pernah putus asa, tetap semangat apapun yang terjadi. Salam dari Bumi Melayu untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.